Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sia Jadi Kartikarini. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan seminar penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Ekspor terhadap Economic Growth di Kawasan ASEAN tahun 1990 sampai 2024. Pada bab satu ini, saya menuliskan tentang pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi ini memiliki kaitan erat dengan GDP, yang mana pertumbuhan ekonomi suatu negara ini dihitung dari GDP tahunannya. Nah, GDP per kapita suatu negara itu dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama itu ada high income. High income itu biasanya negara maju yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 13,845 US dollar per tahun. Yang kedua ada upper middle income, itu negara untuk kelas menengah. Biasanya memiliki pendapatan per kapita 3,366 sampai 13,845 US dollar. Dan yang terakhir ini ada low middle income, negara dengan penghasilan terendah dengan kisaran 1,136 sampai 4,465 US dollar. Nah, di sini ada gambar PDB per kapita di negara ASEAN. Nah, di sini terlihat ya bahwa negara Singapura itu salah satu negara maju yang dia memiliki grafik tertinggi untuk PDB per kapitanya. Dan di sini saya juga menuliskan tiga teori, yaitu teori Adam Smith, teori neoklasik, dan teori endogenous economic growth. Nah, tiga teori tersebut ini memiliki kaitan erat dengan kinerja ekspor di ASEAN. Nah, untuk gambar dua ini adalah jumlah tenaga kerja di anggota ASEAN. Gambar dua ini menunjukkan bahwa di antara negara-negara ASEAN dengan PDB per kapita terendah, Kamboja ini memiliki populasi usia kerja tertinggi di pasar kerja. Tetapi untuk negara Kamboja sendiri itu memiliki penghasilan yang terendah. Nah, sebaliknya, Malaysia memiliki populasi usia kerja rendah di pasar tenaga kerja dengan persenan 70%. Nah, untuk di gambar 3, ini ada jumlah investasi negara ASEAN. Di sini juga saya menjelaskan tentang krisis global itu mengurangi pendapatan negara-negara yang bergantung pada ekspor. Nah, negara-negara anggota ASEAN ini mengekspor barang ke Amerika dan Eropa mengalami penurunan daya beli selama krisis. Nah, untuk mengurangi kerugian dari neraca perdagangan, ini disarankan untuk mendiversifikasi produk ekspor dan negara tujuan. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa konsentrasi ekspor yang semakin tinggi ini lebih tepatnya ekspor semakin terspesialisasi. Nah, dengan begitu memiliki dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi. Di sini juga saya menuliskan mengenai nilai tukar atau kurs, ada FDI, dan ada penelitian di perdagangan internasional juga. Identifikasi masalahnya, ini ada kinerja ekspor ASEAN, ini masih belum optimal jika dibanding dengan negara lain. Lalu yang kedua, kinerja ekspor ASEAN ini pada beberapa komoditas dan pasar tertentu ini membuat kinerja ekspor rentang terhadap guncangan ekonomi global. Yang ketiga ini ada fluktuasi nilai tukar pada negara-negara ASEAN yang mempengaruhi daya saing ekspor. Yang keempat ada FDI tidak stabil, turut mempengaruhi kinerja ekspor. Yang kelima ini ada kebijakan perdagangan ekspor yang belum sepenuhnya efektif dalam mendorong diversifikasi produk ekspor yang menyebabkan ekspor ASEAN ini masih terbatas. Nah, untuk batasan masalahnya ini membahas tentang kinerja ekspor, fokus kinerja ekspor
dianalisis terbatas pada nilai dan volume ekspor barang dan jasa. Ada variabel yang dipertimbangkan sebagai faktor pendukung nilai tukar mata uang dan FDI tanpa membahas faktor makroekonomi lainnya. Lalu ada penelitian yang membahas mendalam tentang dampak kebijakan perdagangan spesifik. Lalu ada data digunakan berasal dari sumber internasional dan nasional. Untuk rumusan masalahnya, apakah kinerja ekspor berpengaruh signifikan terhadap economic growth atau growth ekonomi di negara ASEAN selama 1990 sampai 2024? Bagaimana pengaruh nilai tukar mata uang terhadap hubungan antara kinerja ekspor dan growth ekonomi di ASEAN? Sejauh mana FDI memediasi pengaruh kinerja ekspor terhadap growth ekonomi di kawasan ASEAN? Lalu kendala mempengaruhi kinerja ekspor di negara ASEAN selama satu periode penelitian. Lalu kebijakan perdagangan ekspor ASEAN yang berperan dalam meningkatkan kinerja ekspor dan economic growth. Untuk tujuan penelitiannya ini, kinerja ekspor memengaruhi pertumbuhan ekonomi, memahami bagaimana nilai tukar mata uang mempengaruhi hubungan ekspor dan pertumbuhan ekonomi, menjelaskan peran investasi asing dalam mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi, menganalisis faktor yang membuat ekspor ASEAN menjadi tidak stabil, memberikan rekomendasi atas negara ASEAN yang membuat ekspor lebih stabil. Untuk manfaat penelitiannya, untuk peneliti, mengambil kebijakan akademik dan umum. Untuk bab 2-nya sendiri, saya menuliskan tentang yang pertama ini teori pertumbuhan ekonomi. Saya menuliskan definisi dan konsep pertumbuhan ekonominya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini ada jumlah angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, Human Development Index atau HDI, investasi asing FDI, net ekspor, pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, inflasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada indikator pertumbuhan ekonomi. Ada pendapatan domestik bruto, perhitungan PDB, negara domestik dengan batas wilayah perhitungan PDB. Yang kedua, ini ada materi tentang kinerja ekspor. Nah, di sini saya menuliskan juga mengenai definisi dan pengukuran kinerja ekspor. Lalu peran kinerja ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada faktornya juga yang mempengaruhi kinerja ekspor di ASEAN. Lalu yang ketiga ada Foreign Direct Investment atau FDI. Saya menuliskan mengenai definisinya. Di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Lalu ada peran FDI dalam pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor. Nah, yang terakhir ini ada inflasi. Nah, saya menuliskan mengenai definisi dampak inflasi terhadap perekonomian. Lalu ada penggolongan inflasi. Lalu ada indikator penting yang digunakan untuk menentukan apakah inflasi merugikan ekonomi atau tidak. Nah, biasanya ini dari indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan GDP deflator. Ya, yang kelima ini ada kebijakan ekonomi terkait ekspor FDI. Di sini ada kebijakan perdagangan dan ekspor di ASEAN, ada kebijakan intervensi daya tarik FDI, ada kebijakan moneter dan pengendalian inflasi, ada implikasi kebijakan yang terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada hasil penelitian yang relevan. Di sini saya menuliskan ada 6, yang 5 berpengaruh positif, yang 1 berpengaruh negatif. Nah, sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rodatul Janah dan Bahtiar Effendi pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia bertujuan untuk menganalisis
pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2009 sampai 2023 dengan menggunakan metode PET analisis dan ARDL. Nah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor ini berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar real berperan sebagai mediasi yang memperkuat pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang berpengaruh negatif ini ada penelitian yang dilakukan oleh Hairunisa Sabaria dan Munzir pada tahun 2022 dengan judul Analisis Dampak Ekspor dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara ASEAN. Nah, ini menggunakan metode regresi panel data dan menemukan bahwa net ekspor ini memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan ekspor tidak selalu berdampak positif dan uh, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Kemungkinan karena ketergantungan ekspor yang tinggi pada produk pasar tertentu yang membuat perekonomian ini rentan guncangan eksternal. Nah, di sini ada pola pikirnya. Yang pertama, ini ada pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada peran kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada peran FDI atau Foreign Direct Investment. Yang keempat, ada pengaruh inflasi terhadap kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ini ada kebijakan ekonomi dan implikasinya. Lalu ada paradigma penelitian. Untuk paradigma penelitian sendiri, saya menempatkan kebijakan ekspor, forex direct investment atau FDI, nilai tukar atau kurs, dan inflasi ini sebagai variabel independen. Dan variabel dependennya ini adalah growth economic atau economic growth atau bisa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, hipotesis penelitiannya ini H1, kinerja ekspor ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap growth ekonomi ASEAN. Yang kedua, FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap growth ekonomi ASEAN. Dan yang ketiga, inflasi ini berpengaruh negatif dan signifikan dan signifikan terhadap growth ekonomi ASEAN. Nah, yang terakhir kita bahas metode penelitiannya. Saya menggunakan metode penelitian ARDL, yang mana metode ini adalah metode analisis data dan saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan saya menggunakan data sekunder juga untuk penelitian ini. Nah, data sekunder yang baru saya ambil ini dari jurnal internasional dan dari World Bank. Nah, untuk uh, operasional variabelnya, variabel dependennya ini ada growth economic yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada variabel independen, ini ada kinerja ekspor, ada FDI, ada nilai tukar, dan yang terakhir ada inflasi. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya ini menggunakan analisis data sekunder melalui teknik dokumentasi, jurnal internasional, World Bank yang menyediakan data sekunder untuk penelitian. Nah, untuk teknik analisis datanya saya menggunakan ARDL. Lalu estimasi model ARDL-nya kemungkinan seperti ini. Nah, model ini itu tidak hanya mengestimasi hubungan langsung antara variabel pada periode yang sama, tetapi juga memungkinkan untuk menguji hubungan jangka panjang long run dan jangka pendek short run antara variabel melalui penambahan lag atau tunda. Variabel pendekatan ARDL ini cocok digunakan ketika variabel-variabel memiliki tingkat integrasi yang berbeda dan dapat mengidentifikasikan kointegrasi atau hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel. Nah, untuk langkah uji ARDL-nya ini menggunakan uji stasionaris, lalu ada uji kointegritas, yang ketiga ada penentuan lag optimum, yang keempat ada estimasi model ARDL, yang kelima ada uji hipotesis, yang keenam ada uji diagnosa model,
Untuk bab 3 dari saya baru seperti ini. Untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.